Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat stok lauk frozen sekaligus persiapan untuk bulan puasa. Simak terus ya videonya. Chicken katsu. Jadi ini saya membeli dada ayam utuh sebanyak 4 ya. Ini sudah saya timbang, totalnya itu ada 2 kilo. Ini saya mau buat chicken katsu ya. Pertama ini saya potong-potong dulu, saya iris tipis-tipis gitu. Kalau yang utuh jadi saya belah dua dulu, lalu di slice-slice seperti ini. Biasanya agar lebih mudah untuk memotongnya, saya biarkan biar agak beku dulu gitu. Jadi tinggal motong, kan agak keras tuh. Cuma karena tadi saya habis beli dan mau langsung saya olah, ya udah begini aja sih, sudah enak. Yang penting kuncinya adalah si pisaunya ini harus tajam ya. Jadi makin tajam pisaunya makin mudah untuk memotongnya. Seperti ini. Ada juga kalau di mana swalayan itu yang udah terpotong-potong juga ada, cuma emang ketebalannya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang terlalu tebal gitu. Kalau yang kita potong sendiri ya memang agak ribet, cuma ya itu kadang kalau misalnya agak ketebalan bisa kita tipisin, atau kalau ketika terlalu tipis kita bisa agak tebalin. So, sesuai selera saja. Hehe. Lauk ini tidak hanya untuk persiapan puasa saja ya, karena saya selalu nyetok di freezer dan kebetulan ini sedang habis dan kebetulan juga udah mau bulan puasa, jadi sekalian saja saya buat konten ya. Karena anak saya itu sangat suka dan bisa praktis mau dimasak kapanpun. Ini udah selesai untuk motongnya ya. Ini saya siapkan untuk bahan pencelupnya ya. Ini ada tepung terigunya 300 gram. Terus saya kasih tepung maizenanya 4 sendok makan kurang lebih ya. Biasanya saya sih langsung jebur-jebur saja sih. Kayak gitu. Nah, ini 4 sendok maizena, terus saya kasih lada 1 sendok makan, terus garamnya 2 sendok, terus kaldu jamurnya juga 3 sendok. Nah, terus diaduk-aduk, lalu masukkan si telurnya ya, 2 biji, lalu diaduk, lalu masukkan air ya. Ini takaran gelas blimbing, jadi masukkan bertahap ya. Ini saya masukkan udah 2 gelas dan kiranya masih belum encer banget, jadi saya tambahin jadi 1 gelas lagi gitu. Seperti ini ya jadinya, jadi nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Nah, kalau sudah, masukinlah si ayamnya itu ke sini. Jadi kalau saya buat marinasi dan juga bahan pencelupnya itu hampir sama ya. Ini jadi saya masukkan semua, jeburin ke sini, lalu saya diamkan dulu. Saya aduk rata dulu ini. Terus saya diamkan dulu di kulkas kurang lebih 3 jam. Jadi untuk marinasi ya sudah jadi satu sama ini. Nah, nanti saya buat lagi yang untuk bahan pencelupnya yang sebelum dimasukkan ke dalam tepung panir ya. Gitu. Nanti ada lagi jadi untuk bahan pencelupnya ya. Nah, ini sudah merata ya. Saya diamkan dulu di kulkas seperti ini. Kurang lebih 3 jam ya, diam di kulkas dulu. Saya tutup dulu ya kulkasnya, saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain dulu nih. Setelah selesai marinasi, ternyata lebih dari 3 jam karena saya harus pergi dulu tadi. Ini saya mau membuat untuk bahan pencelupnya ya. Ini ada 100 gram tepung terigu, terus saya kasih 1 sendok makan kaldu jamur dan juga garamnya 1 sendok makan ya. Terus diaduk. Lalu kasih airnya ini pakai takaran gelas blimbing ya. Nih, ini saya tuangnya sedikit demi sedikit dulu. Ini dari 1 gelas, jadi setengah gelas dulu saya tuang. Terus bertahap gitu biar nyampur si tepung terigunya. Lalu setelah itu saya kasih telur, 1 butir telur ya. Saya masukkan aja. Jadi total telur yang saya gunakan ini ada 3 ya. Tadi yang 2 itu pas sama marinasi dan 1 yang untuk ini. Nah, ini saya aduk si telurnya. Kalau dirasa-rasa kurang encer atau gimana, tambahin aja air. Jadi kalau saya pakai feeling ya. Jangan terlalu encer banget, tapi jangan juga terlalu kental banget. Nah, menurut saya ini sudah pas ya untuk adonan pencelup keduanya. Seperti ini hasilnya ya, tinggal disiapkan aja untuk ayam dan juga tepung panirnya.
Dan ini sudah siap ya, mau proses balurin dengan tepung panir. Ini sudah saya siapkan tepung panirnya yang banyak sekalian. Nah, dari yang tadi sudah direndam itu masukkan ke adonan pencelup, terus masukkan ke tepung panir. Nah, untuk panirnya ini kenapa saya pakai banyak? Biar menghemat waktu juga. Jadi saya pakai banyak sekalian, jadi bisa beberapa potong ayamnya bisa sekalian dikerjakan. Jadi menghemat waktu banget sih menurut saya ya. Magnet. Magnet. Digoreng mana? Ya, bentar. Jadi lakukan proses ini sampai selesai ya. Memang butuh banyak kesabaran. Gak usah buru-buru, yang penting selesai. Nanti percayalah kalau ribet iya memang pas kita buatnya, tapi nanti setelah kita punya stok jadi enak gitu. Jadi kita ketika mau masak tinggal goreng aja gitu. Jadi lebih praktis kan, nggak buat dari awal lagi. Kalau saya sih lebih suka untuk nyetok-nyetok ya. Gitu. Untuk tahapannya ini memang setelah dibalurin dengan tepung manir, saya masukkan ke dalam kotak ya. Seperti ini ya. Dilakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai siap untuk dikemas. Nah, untuk pengemasan ini saya bungkus lagi dengan kantong plastik yang seperti ini. Ini udah BPF free ya. Saya beli biasanya untuk di vakum gitu, tapi ini nggak perlu di vakum sih. Cuma untuk nempatin aja si ayamnya ini. Tujuannya adalah biar memudahkan untuk ngambil ya, jadi nggak nempel satu sama lainnya gitu. Nah, ini saya masukkan satu persatu ke dalam kantong ini. Nah, itu ada beberapa tadi sudah saya kerjakan ya, sudah dapat banyak alhamdulillah. Tadi nggak ke video karena lobet. Ini nih jadi seperti ini ya. Saya masukkan per porsi per sekali masak ya. Jadi bisa dikira-kira. Ada yang satu tapi besar, ada yang dua atau tiga tapi yang kecil-kecil. Jadi sesuai kebutuhan aja. Misalnya anak mau buat bekal jadi satu aja kita goreng. Tapi kalau mau bekal sama sarapan berarti lebih dari satu gitu. Jadi saya ngambilnya agak yang banyakan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Ini memudahkan kita untuk pengambilan ya, nggak nempel satu sama lain. Dan ini dia hasilnya, ada 25 bungkus ya. Tadi udah ada beberapa yang udah digoreng karena anak sudah makan. Dan ini siap untuk ditaruh di wadah yang kedap. Jadi sebelum ditaruh di kotak ini kan dipakai bungkus kantong dulu ya. Kantongnya pun ini bisa dipakai lagi gitu. Jadi nggak dibuang gitu kantongnya ya. Ini saya masukkan ke dalam kotak. Ini ada dua ya kotaknya karena satu nggak muat. Alhamdulillah jadinya segini banyaknya, hemat kan. Tinggal ditutup ya. Alhamdulillah chicken katsunya sudah selesai dan siap untuk dimasukkan ke dalam freezer. Saya buka dulu ya kulkasnya. Ini dia freezernya, ada apa aja isinya. Masih ada space ya bagian atas ini ayam suwir saya turunin dulu. Lalu si chicken katsunya saya masukkan.
ke atas. Terus si ayam suwirnya juga ya saya tumpuk aja di atasnya. Ini sudah saya bikin ya beberapa hari yang lalu juga. Masih ada stok di kulkas, chiller ada, di freezer ada ya. Dan yang di bagian bawah ini ada stok empek-empek, belum lama saya bikin juga, ini wajib ada. Terus bawah ini ada pom-pom, ada bakso, ada yang lain-lainnya juga ya, ada tekwan juga. Dan di bawah ini ada stok-stok daging yang belum diolah. Nah di bagian pintu ini ada stok bumbu dasar putih, sambal, dan lain-lain ya. Terus ini ada kopi, nggak tahu punya suami kopi apaan. Dan yang paling bawah ini ada keju mozzarella. Sekian dulu ya untuk stok lauk kali ini. Next saya mau membuat lagi. Sampai jumpa di stok lauk berikutnya.